Mari kita membaca dari surat Petrus yang pertama, kita membaca surat Petrus pertama, pasal yang keempat, kita membaca dari ayat 12 dan seterusnya. Dengan penekanan ayat yang ke-14, saya akan membaca untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati sesi ini sebagaimana Tuhan juga memberkati sesi-sesi yang lain, dan kami berharap supaya Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, dan Engkau yang meyakinkan kami supaya kami tahu panggilan kami sebagai orang Kristen, dan kami sungguh-sungguh mengenal roh-Mu yaitu roh kemuliaan yang boleh membawa kami juga ke dalam kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan seperti yang dicari dan dibanggakan oleh dunia ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Dan judul dari sesi hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14, yaitu roh kemuliaan dalam penderitaan. Roh kemuliaan dalam penderitaan. Ini adalah satu ayat yang unik dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, karena di sini mengaitkan antara penderitaan, di sini bahasa Indonesia memakai istilah penistaan ya. Lalu di sini muncul istilah Roh Kudus sebagai roh kemuliaan. Nah, waktu kita membaca ini ya Pak, tulisan di dalam 1 Petrus ini, kita mendapati bahwa orang Kristen menderita itu bukan sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Karena memang itu adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen yang sudah sewajarnya. Jadi nggak ada yang luar biasa di sini dikatakan, bahkan sebaliknya dikatakan di sini supaya kita bersukacita ya, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus ini. Sudah di dalam konsep ini sebetulnya ada konsep koinonia ya, koinonia di dalam penderitaan Kristus. Waktu kita membicarakan tentang persekutuan Kristen, kita bukan hanya membicarakan persekutuan di dalam aspek-aspek yang biasa sering kita bicarakan, tapi kita juga membicarakan persekutuan di dalam penderitaan Kristus, ya, bagian yang kita dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya kemudian pada akhirnya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara melihat di sini penderitaan itu mendahului kemuliaan. Ini satu prinsip yang terus-menerus diulang di dalam kitab suci dan bukan hanya di dalam surat Petrus saja. Tapi yang kita mau tekankan adalah ayat yang ke-14 ini. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan kita berbahagia ya jika kita dinista. Ini terjemahan yang lain kalau dibandingkan bahasa Inggris pakai istilah insulted atau reproach ya, karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, saudara perhatikan di sini ya, ini seperti tanda gitu, semacam tanda. Roh Allah itu ada pada kita, yaitu apa saudara? Kalau kita ada pengalaman dinista, insulted atau reproach ya di dalam hal ini ya. Saya mengutip tulisan atau komentari dari Calvin ya, dia mengatakan seperti ini saudara. Kutipan dalam bahasa Inggris ya. He mentions reproaches because there is often more bitterness in them than in the loss of goods, or in the torments or agonies of the body. There is therefore nothing which is more grievous to ingenious mind. For we see that many who are strong to bear wound, courageous in torments, nay, bold to meet death, do yet succumb under reproach. Saya pikir ini perspektif yang menarik ya. Waktu Calvin mengatakan kalimat seperti ini, tentu saja bukan berarti mengatakan bahwa bodily persecution atau suffering itu nothing, bukan itu pasti maksudnya Calvin ya. Juga bukan mengatakan bahwa waktu kita itu diambil harta milik kita ya, jatuh miskin dan sebagainya. Oh, itu bukan apa-apa, bukan itu pasti maksudnya Calvin. Tapi seperti yang dia katakan di sini, ada certain bijaksana. Seringkali ya orang-orang yang bisa tahan di dalam kehilangan benda ya, harta milik ya,
bahkan sakit penyakit, ya, penderitaan secara fisik, ya, tapi dia nggak bisa tahan waktu mengalami penistaan, ya, reproach, insult, ya. Karena ini bukan berkenaan dengan barang-barang, bukan berkenaan dengan apa ini yang ada di sekitar kita, tapi ini berkenaan dengan diri kita sendiri, ya, the very self di dalam hal ini. Maka ini menjadi satu penderitaan yang ya bahkan tidak kalah dibanding dengan penderitaan-penderitaan yang lain, gitu. Nah, sekali lagi saya seperti dikatakan oleh Petrus di sini dalam 1 Petrus 4 ayat 14 ini, ya. Perhatikan kalimat sebab roh kemuliaan, ya, roh Allah itu ada padamu. Justru ini tandanya yaitu kalau kita ini pernah dinista, insulted, reproach, ya. Tapi perhatikan seperti dikatakan Petrus, bukan dinista karena kesalahan kita sendiri, ya, bukan karena kecerobohan kita, bukan karena kemalasan kita, kekurangan kita, keberdosaan kita dan sebagainya, tetapi karena nama Kristus. Jadi Petrus bukan sedang membenarkan segala macam penderitaan di sini, ya, terus kemudian kind of glorifying suffering at all cost gitu misalnya. Bukan itu tentu saja dimaksud dia, tapi terutama di sini di dalam persekutuan, di dalam penderitaan Kristus, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-13 tadi, gitu. Nah, so kita sekarang coba beralih kepada ini, ya, konsep Calvin tentang penderitaan dari tulisan Institution. Nah, ini saudara bisa baca di dalam kitab yang ketiga, 3.8 section atau paragraf 7, 8, dan 9. Ya. Nah, di situ Calvin sekali lagi menekankan saya, ini penderitaan ini adalah penderitaan demi kebenaran, ya, itu for righteousness sake, bukan segala macam penderitaan. Jadi penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena nama Kristus, penderitaan karena kebenaran. Nah, menarik kalau kita baca di dalam bagian itu dikatakan di sini ada dua, ya, dua di sini dijelaskan di dalam dua. Yang pertama yaitu waktu kita memberitakan kebenaran Allah. Waktu kita memberitakan kebenaran Allah, itu akan menimbulkan penderitaan. Mengapa? Karena kita berada di dalam dunia yang gelap, ya, dan dunia yang gelap ini tidak menerima terang. Gitu. Orang lebih suka di dalam kepalsuan, ya, orang lebih suka di dalam konsep diri yang keliru, dan tidak suka untuk mendengar pemberitaan kebenaran Allah, terutama kalau itu mengoreksi dirinya. Jadi lebih baik orang tetap tinggal di dalam kepalsuan, di dalam pengenalan diri yang salah, dan sebagainya, daripada mendengarkan kebenaran. Ya. Kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes, di situ dikatakan waktu terang itu datang, ya, dunia ini sebetulnya adalah milik kepunyaannya, tidak menerima dia. Mereka lebih mencintai kegelapan. Nah, ini yang pertama di dalam memberitakan kebenaran Allah, kita bisa menderita demi kebenaran. Tapi juga ada alasan yang kedua, nah ini menarik yang bagian ini, yaitu di dalam melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Kita bisa menderita kebenaran waktu kita melindungi orang-orang yang sederhana, ya. Orang-orang yang kecil, ya. Orang-orang yang waktu kita menolong mereka, ya kita sendiri malah menderita, nggak dapat apa-apa, yang ada malah kerugian itu. Tapi kekristenan itu dipenuhi dengan cerita seperti ini, bahkan kalau saudara membaca, ya, itu Yesus Kristus, ya, waktu dia berada di dalam dunia, ya, dia melindungi orang-orang yang seperti ini. Memang bukan orang yang tidak bersalah dalam pengertian gak berdosa, bukan itu, ya, maksudnya. Tapi saudara perhatikan, kalau dia mau bergaul dengan kalangan orang-orang elit itu gampang sekali. Yesus sangat punya akses untuk itu, dan gampang sekali dia bisa memenangkan hati daripada para Farisi, ya, ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi saudara membaca di dalam Injil, ya, Yesus justru malah bergaul dengan orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai, ya, seperti orang-orang yang berzina dan sebagainya. Orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, ya. Inilah yang dilindungi oleh Tuhan, ya. Karena apa di dalam kehidupan mereka? Mereka kenyang dengan penderitaan, mereka kenyang dengan kesulitan, mereka kenyang dengan penistaan. Ya. Nah, saudara dan saya diundang di dalam kehidupan kita bukan sibuk cari akses kan. Orang-orang penting, orang-orang yang powerful, orang-orang yang bisa menolong saudara di dalam kehidupan ini, yang menjadikannya lebih mudah dan sebagainya. Tapi justru di dalam panggilan kita untuk melindungi orang-orang yang lemah. Saudara bisa membaca di dalam perjanjian lama, ya. Itu salah satu fungsi daripada Taurat itu, ya. Selain membawa kepada ibadah yang benar, true knowledge of God, juga yang lain itu bicara tentang protection of the weak, ya. Itu Taurat banyak sekali berurusan dengan protection of the weak, yaitu melindungi orang-orang yang lemah. Nah, ini ada kemiripan dengan apa yang diajarkan oleh Calvin waktu dikatakan di sini kita bisa menderita demi kebenaran kapan?
Waktu kita di dalam kehidupan kita melindungi orang-orang yang tidak bersalah, ya. Memperjuangkan keadilan, ya. Bukan mengikuti apa yang seperti dirayakan oleh dunia, pokoknya bagaimana orang yang penting, orang di atas harus selalu benar, orang yang di bawah harus selalu dikorbankan. Itu ya mungkin gak ada penderitaan, saudara. Karena itu adalah jalan pikir dunia. Ya memang dunia selalu seperti itu, sehingga kalau saudara membaca surat kabar, saudara membaca cerita yang selalu orang-orang yang kecil selalu dikorbankan, lalu orang-orang yang besar, orang-orang yang powerful itu yang selalu luput daripada keadilan di dalam dunia ini seolah-olah, ya. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara, kita dipanggil untuk menderita demi kebenaran dengan melindungi orang-orang yang kecil, ya. Orang-orang yang waktu kita menolong, kita nggak mendapatkan apa-apa, ya, tapi kita memperkenan hati Tuhan. Di dalam bagian yang lain, saudara, ini Calvin mengaitkan penderitaan ini dengan kehendak Kristus, ya, untuk dimuliakan. Kristus itu menghendaki, ya, untuk dirinya itu dimuliakan di dalam kita, ya. Nah, saya kutip di sini dari Institut 3.8. Dia mengatakan seperti ini, ya. Consequently, we are too ungrateful if we do not willingly and cheerfully undergo these things at the Lord's hand, especially since this sort of cross most properly belongs to believers, and by it, maksudnya melalui ini pengalaman menderita bersama dengan Kristus ini, ya, Christ wills to be glorified in us just as Peter teaches. Dan di sini dia mengutip 1 Petrus 4 ayat 12 yang tadi kita baca, ya. Jadi apa yang dikatakan di sini, ya, kita ini adalah menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, ya. Kalau kita nggak rela, bahkan kita nggak cheerfully, nggak joyfully, nggak dengan sukacita seperti dikatakan Petrus di sini, ya, kita mengalami apa yang juga sudah dialami oleh Tuhan kita, yaitu menderita karena kebenaran. Karena ini adalah memang salib dari orang Kristen, saudara. Dan di situ sekali lagi, saudara, kita waktu mengalami itu kita sedang bersekutu dengan Kristus, ya. Jadi di sini kuncinya ini adalah persekutuan dengan Kristus, bukan pemuliaan penderitaan, ya, saudara. Salah, ya. Kalau kita mengerti seperti itu nanti bisa menjadi kacau. Kenapa, saudara? Karena kita seolah-olah menyatakan apa ini, ya, pengalaman penderitaan itu sebagai sesuatu yang lebih, lalu bisa disombongkan, lalu kita merasa lebih righteous daripada orang-orang yang kurang menderita dan sebagainya. Itu sama sekali bukan intinya, saudara, di sini. Tapi intinya sebenarnya adalah persekutuan dengan Kristus dan bagaimana, ya, Kristus itu sendiri menghendaki dia dipermuliakan di dalam kita justru waktu kita menderita bersama dengan dia. Justru waktu kita berbagian, ya, bersekutu di dalam penderitaannya. This sort of cross most properly belongs to believers, katanya Calvin, ya. Ini adalah salib yang memang adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Dengan demikian, Kristus itu dimuliakan. Nah, menarik, saudara, kalau dunia itu mengajarkan justru kita itu menjadi mulia waktu nggak mengalami penderitaan. Kita menjadi mulia kalau kita bisa terluput daripada kesengsaraan, ya, daripada sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam perspektif ini, tanda daripada orang yang mengenal Kristus, yang bersekutu dengan Kristus, ya, yang ada padanya roh kemuliaan, the spirit of glory, itu adalah orang yang bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Di dalam bagian yang berikutnya, Calvin mengatakan orang Kristen boleh, ya, mengekspresikan rasa sakit dan kesengsaraan waktu dia menderita. Maksudnya di sini kita sedang berhadapan dengan satu pandangan filsafat Stoik, ya, yang mengajarkan konsep apatheia, ya, apatheia dari kata pathos dan pathos apatheia. Ini ya kadang-kadang di dalam bahasa modern pakai istilah apatis gitu, ya. Sebenarnya turunan daripada ini tapi artinya memang sudah bergeser. Apa itu apatheia, saudara? Jadi apatheia ini di dalam pengajaran Stoik adalah orang waktu menderita itu, ya, dia itu emosinya itu nggak tersentuh, saudara, oleh penderitaan. Jadi dia itu seperti di atasnya penderitaan. Ya, penderitaan itu nggak sanggup untuk membuat dia itu bersedih, berduka cita dan sebagainya. Nah, ini Calvin mengatakan hati-hati. Itu bukan konsep kesabaran Kristen. Kesabaran Kristen itu tidak sama dengan konsep apatheia. Nah, di dalam stoicisme, apatheia ini dianggap sebagai satu keadaan spiritualitas yang tinggi, ya. Sudah tidak tersentuh lagi oleh penderitaan, oleh kesengsaraan, ya. Nggak perlu meneteskan air mata, mesti selalu kuat gitu misalnya. Tetapi sekali lagi, Calvin mengingatkan, itu bukan kekristenan gitu. Itu adalah Stoik dan kita mesti berhati-hati terhadap New Stoics. Dia bilang
yang mengajarkan ini ya, istilah yang dia pakai iron philosophy ya. Ini filsafat besi ya saya, ini filsafat besi semacam doktrin emotionlessness ya, stoik ya. Saya pikir ini bukan cuma benar di dalam budaya barat, tapi kalau saudara kritis terhadap budaya timur, ya, kadang di dalam budaya timur juga ada model seperti stoik seperti ini ya. Waktu seorang itu menderita, ya jangan diperlihatkan kalau dia menderita, ya. Kalau bisa selalu tampil kuat sehingga orang itu nggak tahu bahwa dia sedang ada pergumulan, jaga image dan sebagainya. Ini kepalsuan di dalam kehidupan. Sebetulnya ketidakjujuran ya. Lalu apa kalau bukan demikian, lalu apa Nah kita kalau membaca di dalam perjanjian lama, khususnya sudah membaca di dalam kitab Mazmur, itu Tuhan menyediakan kepada kita itu doa-doa ratapan ya. Ratapan, kita boleh mengekspresikan rasa sakit kita ya, kesengsaraan kita ya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan berbahagia mereka itu yang ini ya, mencucurkan air mata, yang mencucurkan air mata waktu mereka menabur dengan cucuran air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Hanya mereka yang menderita saya akan masuk ke dalam kemuliaan. Hanya mereka yang mencucurkan air mata, mereka yang sungguh-sungguh dihibur, dan mereka yang sungguh-sungguh akan menikmati sorak-sorai dan sukacita yang sesungguhnya. Tapi kalau nggak ada air mata, nggak ada ratapan ya bagaimana kita bisa bicara tentang sukacita ya? Kita bagaimana bicara tentang kebahagiaan? Orang emotionless gini di dalam kehidupan yang nggak ada emosinya ya. Hati-hati dengan kehidupan yang iron filosofi seperti ini ya. Emotionless berarti bukan cuma nggak ada kesedihan, tapi juga nggak ada sukacita sebetulnya. Ya karena emotionless kan juga tidak tersentuh oleh kebahagiaan sekalian. Tapi kekristenan bukan itu, bukan itu. Kita nggak dipanggil untuk berpura-pura kuat ya di dalam penderitaan dan nggak boleh mencucurkan air mata dan sebagainya. Bukan itu. Itu bukan konsep Alkitab. Karena apa Karena seperti dikatakan oleh sabda bahagia ya, berbahagia mereka yang berduka cita ya, mereka akan dihibur. Sehingga di sini ada kaitan antara penderitaan ya, rasa sakit, kesengsaraan yang diekspresikan itu dengan penghiburan yang diterima dari Allah. Di dalam hal ini kita bisa mengutip 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 5 ya. Di situ dikatakan, saya mengutip sebagian dari ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 5. Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara perhatikan di sini ya, apa sih ini artinya penderitaannya? Kenapa orang Kristen itu perlu menderita di dalam hal ini? Tadi kita sudah mengatakan ini adalah persekutuan dengan Kristus ya. Juga sudah dibahas di dalam sesi yang lain bahwa ini juga adalah termasuk ahli waris Kristus ya. Ahli waris kita mewarisi termasuk juga adalah penderitaan ya. Bersama dengan Kristus ini bagian daripada ahli waris. Dan di sini dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5 yaitu supaya kita memiliki kesanggupan untuk menghibur mereka yang lain yang juga menderita. Saudara, dunia ini dipenuhi dengan orang yang menderita ya. Dunia ini dipenuhi dengan air mata, dunia ini dipenuhi dengan kesengsaraan. Ya. Kalau kita tahu kita pernah menderita, lalu kita menerima penghiburan dari Allah, ya, kita bisa menghibur yang lain. Memang ini nggak taken for granted ya, bukan mechanically, bukan otomatis ya. Ada orang yang menderita terus kemudian menderita ternyata dia bukan memberi dirinya dihibur oleh Allah, tapi masuk di dalam berbagai macam kepahitan gitu ya. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Sehingga waktu dia berbicara yang keluar dari mulutnya itu adalah kepahitan-kepahitan dan bukan penghiburan. Orang akhirnya nggak mendapatkan kasih karunia juga gitu. Karena apa? Karena dia setiap kali bicara itu isinya hanya sharing unek-unek saja gitu ya. Selalu adalah luapan unek-unek karena di dalam ini seperti perlu dimuntahkan gitu. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam kehidupan yang dewasa di dalam Kristus ya, waktu dia menderita meskipun dia bisa terluka dan sebagainya, tapi dia justru di dalam saat seperti ini dia belajar menerima penghiburan dari Allah. Seperti sekali lagi dikatakan di dalam sabda bahagia itu ya. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bukan berbahagia karena berduka cita, karena orang berduka cita itu ya nggak mungkin berbahagia di dalam hal ini ya. Tapi kenapa disebut berbahagia? Karena dihibur, karena orang-orang seperti inilah yang mengerti penghiburan yang sejati dari Tuhan. Hidup ini menjadi dangkal kalau nggak ada penghiburan dari Tuhan. Hidup ini jadi dangkal sekali kalau kita nggak ada
kesusahan, dan karena itu kita juga nggak ada duka cita, dan akhirnya juga nggak mengerti penghiburan yang dalam dari Allah. Pertanyaannya saya di sini ya, bukan apakah kekristenan itu akan meluputkan kita daripada segala macam kesusahan, kesengsaraan, lalu kita lebih minim mengalaminya. Bukan itu saya sebetulnya. Kekristenan itu menjanjikan kita mendapatkan penghiburan yang mendalam dari Allah. Lalu setelah itu kita terima ya, sebagai akibatnya kita dimampukan, kita sanggup untuk menghibur mereka yang juga di dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kita terima dari Allah. Bukan karena kita lebih hebat dari mereka, bukan. Tapi karena kita sudah terlebih dahulu dihibur oleh Allah. Ya, jadi ini adalah Tuhan mempersiapkan kita ya, waktu kita menderita. Again, memang bukan berhenti pada penderitaannya. Tapi bagaimana dalam penderitaan itu kita ada duka cita, rasa sakit, dan sebagainya. Lalu kita mengekspresikannya, ada ratapan, dan di dalam ratapan ada penghiburan sejati dari Allah, lalu ada penghiburan sejati dari Allah. Kita menghibur yang lain yang juga berada di dalam berbagai macam penderitaan. Terakhir saya, ini slide yang terakhir, saya kembali lagi kepada 1 Petrus pasal 4 tadi ya, karena kita mulai juga dengan 1 Petrus pasal 4, ini pakai perspektif seorang komentator modern namanya Karen Jobs ya. Jadi intinya saya di sini dia mengatakan kenapa ya orang Kristen itu akhirnya juga menderita ya. Dia menjelaskan ini karena waktu seseorang itu di dalam kehidupannya dia mengenal Tuhan ya. Hidupnya itu akan dibawa ke dalam kehidupan yang tanpa kompromi. Dan kehidupan yang tanpa kompromi itu saya membawa kepada penderitaan. Saudara, kalau di dalam kehidupan saudara dan saya, kita katakanlah, saya kok kurang mengerti ya apa artinya penderitaan. Mungkin itu hanya menjelaskan kita hidup sudah terlalu banyak kompromi. Kompromi dengan ideologi dunia ini. Kita nggak betul-betul menghidupi narasi Injil di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan yang kompromis seperti ini, ya nggak menderita. Saya kutip dari Karen ini ya, komentari dari Karen Jobs ini dari 1 Petrus ya. Dia mengatakan seperti ini, saya baca Inggris. For it is only by the power of the Spirit that one finds the resolve and strength to live an uncompromising life in a society that is hostile to one's fundamental convictions and values. One's willingness to suffer rather than compromise indicates the inner transformation of the sanctifying work of the Spirit that has set one apart as a living stone in the spiritual house of God. Jadi kalau saya boleh summary ya, ini intinya adalah ini saya, waktu seseorang itu rela ya untuk menderita ya, dia menghidupi narasi Injil ya di dalam kehidupannya dan tidak kompromi dengan apa yang dijunjung tinggi, yang dirayakan oleh dunia, itu adalah tanda ya bahwa di dalam kehidupannya itu sungguh-sungguh terjadi transformasi batiniah yang dikerjakan oleh Roh yang menguduskan itu. Dan inilah tandanya. Jadi kita mesti menempatkan penderitaan ini dalam pengertian yang tepat ya, saya bukan again soal kayak pokoknya yang penting itu bagaimana kita harus menderita gitu misalnya. Ini bukan, penderitaan itu never menjadi goal saya di dalam hal ini. Tidak gitu, penderitaan itu bukan goal. Goal itu adalah persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus gak mungkin tanpa penderitaan. Goalnya itu adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan narasi Injil. Dan waktu seseorang hidup sesuai dengan narasi Injil, saya gak mungkin dia tidak menderita, tidak mungkin saya. Kenapa? Karena ini akan berbenturan dengan filsafat yang ada di dalam dunia ini gitu. Dunia ini nggak percaya Injil, dunia ini hostile terhadap Injil. Mereka itu nggak percaya terhadap fundamental conviction, values yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, waktu orang-orang percaya saya menghidupi narasi Injil, dia pasti akan menderita saya. Dan inilah sekali lagi tanda ya bahwa Roh Kudus itu ada pada dia. Keberaniannya saya untuk berpolemik dengan ideologi dunia ini. Itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang sudah dan sedang dikuduskan oleh Roh Kudus. Terakhir saya, Roh Kudus disebut sebagai roh kemuliaan. Apa artinya di sini? Nah, kalau sudah membaca di situ ada ini ya, ada manuskrip yang lain, bukan cuma pakai of glory, tapi juga of power. The spirit of glory and of power. Nah, kita dari sini saya variasi ini kita tahu maksudnya bahwa ini kemuliaan, ya tentu saja Roh Kudus itu sendiri pasti mulia ya. Tapi di sini lebih di dalam pengertian bahwa dia akan memberikan kemuliaan yang sejati kepada orang-orang yang berani menderita karena nama Kristus ya. Karena itu dia disebut roh kemuliaan, the spirit of glory and of power. Dia akan empower dan dia juga akan glorify ya mereka yang rela menderita bersama dengan Kristus dan tidak menjalani kehidupan yang kompromis dengan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, kiranya roh kemuliaan itu
boleh menguatkan kita untuk berani mengikut Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengalami kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dan meskipun kata-kata ini sangat terbatas untuk menjelaskan, tapi kami mohon supaya Roh-Mu terus membawa kami kelimpahan pemahaman, pengertian yang ada dalam firman Tuhan, sehingga kami hari demi hari dibawa menjadi orang-orang Kristen yang semakin menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Demi Yesus Kristus yang mulia, kami berdoa. Amin.